Ya, untuk mengetahui kondisi terkini di Gaza, kami sudah terhubung dengan dokter relawan Mercy yang saat ini berada di sana. Ada Dokter Niko Ganda. Selamat pagi waktu Jakarta, dokter. Dokter, saat ini bagaimana situasi terkini di Gaza? Ya, selamat pagi Mbak Keija dan Mas Aldo. Ya, saya laporkan untuk saat ini kami berada di Gaza City di Rumah Sakit Al Ahli Hospital. Dan untuk situasi saat ini di Gaza, kami sampai saat ini masih mendengar dentuman-dentuman yang kami dengar dari kejauhan yang terdengar kalau malam ini setiap 15 menit itu masih terdengar. Tapi waktu hari Rabu kemarin, malam Rabu itu lebih intens lagi. Dan setelah itu kami mendengar adanya gencatan senjata yang diperbarui dan intensitas dentuman-dentuman yang kami dengarkan sudah mulai menurun. Namun 1 sampai 2 hari ini dentuman itu terdengar lebih intens seperti itu, Mbak Kezia. Baik, dokter, Anda juga menyampaikan ada dentuman-dentuman dalam beberapa hari terakhir yang sempat kembali menguat. Nah, kemudian dengan gencatan senjata yang masih berlaku, apakah ini kemudian ada upaya komunikasi dari pihak pemerintah Palestina maupun juga dari pihak penengah dalam hal Amerika Serikat dan juga dari Israel? Ya, untuk masalah penanganan itu, kami hanya mendengar berita bahwa dunia internasional kembali menekankan kepada Israel agar menaati gencatan senjata yang sudah dibuat untuk kembali menaati komitmen-komitmen untuk ketenangan masyarakat Gaza. Seperti itu info yang kami dapat. Ya, lalu ini kalau kita melihat memang setiap harinya nih banyak sekali korban yang berjatuhan di Gaza. Saat ini bagaimana kondisi korban? Apakah terus berdatangan di sana, dokter? Ya, dari info yang kami terima, memang terutama ketika malam Rabu kemarin, yang tanggal 28, 29, itu emang tercatat sampai meninggal 100 lebih orang dan yang luka-luka hingga 200 orang, seperti itu. Dan di rumah sakit tempat kami bertugas pun juga sebagian pasien juga korban tersebut berdatangan. Dan juga untuk sampai saat ini juga memang masih ada yang berdatangan, namun jumlahnya tidak sebanyak dari yang pekan lalu. Mungkin seperti itu. Namun kalau dari kondisi kesehatan secara umum dibandingkan dengan sebelum ceasefire dan setelah ceasefire, setelah kami berbincang dengan Direktur Rumah Sakit kami Al Ahli, sebenarnya memang sudah mulai turun dibandingkan yang dahulu angka-angka pasien dengan trauma, dengan luka tembak, kemudian dengan patah tulang itu sudah menurun jumlahnya yang harus patut kita syukuri. Namun ya memang masyarakat Gaza saat ini masih belum bisa tenang ya karena walaupun sudah gencatan senjata, namun masih bisa yang seperti tadi kita dengar sampai malam ini pun suara-suara itu masih terus bisa kita dengar seperti itu. Oke, dokter, hingga saat ini ada berapa rumah sakit yang masih berfungsi dan bagaimana ketersediaan obat-obat maupun tenaga medis di sana, dokter? Ya, untuk rumah sakit di Gaza sendiri memang sebagian besar sudah hancur ya dari angka yang kami baca sampai 80% itu hancur dan tinggal eh, 20 atau 30 seperti itu. Dan juga untuk ketersediaan fasilitas kesehatan dan juga alat kesehatan, baik itu obat-obatan dan yang tenaga medisnya pun itu terbatas. Seperti saya pun keilmuan saya di area kulit dan kelamin itu banyak kita jumpai keterbatasan di mana sebenarnya di Gaza ini banyak pasien yang mengalami infeksi kulit ya karena higienitas kebersihan lingkungan yang kurang baik dan juga gizi dari masyarakat Gaza yang turun sehingga memengaruhi kekebalan tubuhnya sehingga infeksi yang kecil pun akan menjadi besar, menjadi mudah menyebar. Nah, di sisi lain juga obat-obatan yang kita miliki yang kami temui di lapangan di fasilitas kesehatan berupa salep-salep kulit, infeksi, salep untuk peradangan kulit pun itu sudah habis gitu ya. Sehingga kami hanya mengandalkan apa yang bisa kami
bawa dari tanah air yang jumlahnya itu sedikit, dan itu untuk memenuhi banyaknya pasien yang bisa 50 hingga 100 yang kami temui setiap harinya, seperti itu. Baik dokter, dengan keterbatasan fasilitas rumah sakit maupun juga obat-obatan yang Anda sampaikan, bagaimana kemudian proses masuknya bala bantuan di beberapa titik, terutama dari arah Rafah, dari perbatasan dari Mesir? Apakah sudah masuk, apa masih tertahan, dokter? Ya, untuk bantuan sendiri ya, untuk ini memang kami dengar setelah gencatan senjata itu sudah mulai dibuka untuk alirannya. Namun yang sebagai yang di ujung tombak ya, artinya yang di menemui pasien langsung di lapangan, di fasilitas kesehatan, itu yang kami temui memang jumlahnya masih terbatas dan bahkan sampai habis gitu. Dan juga yang kami dengar juga bahwa bantuan itu ya dari yang dijanjikan berapa itu masih belum sesuai ya, belum sesuai dengan yang dijanjikan, sehingga jumlahnya masih belum optimal. Dan juga ada info bahwa ada gangguan-gangguan di perjalanan menuju dalam pengiriman bantuan itu, di tengah jalan diganggu dan sebagainya, sehingga mungkin yang kami harapkan memang bantuan itu benar-benar bisa sampai di lapangan ya, kepada masyarakat Gaza, kepada tim kesehatan di sini, dan bantuan seperti air, makanan dan lain-lain itu kami harapkan juga sebenarnya bisa terpenuhi dengan sesungguhnya, seperti itu. Baik dokter, ada beberapa pelanggaran dalam gencatan senjata ini. Namun apakah jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, apakah kondisinya sudah membaik atau justru cenderung lebih buruk sebelum gencatan senjata yang berlangsung sejak 10 Oktober kemarin ini, dok? Ya, kalau dari tim Mercy sendiri ya, karena gencatan senjata tanggal 10 Oktober, kemudian tim Mercy datang ke Gaza masuk tanggal 23 Oktober, sekitar 2 pekan setelah gencatan senjata. Memang yang kami alami itu dan hasil berbincang, mengobrol dengan tim lokal di sini yang memang orang asli Palestina, itu sebenarnya sudah menurun, sudah intensitas serangan-serangan dentuman itu sudah menurun. Namun memang sekali lagi kami belum bisa tenang, mungkin masyarakat Gaza juga belum bisa tenang karena ya masih terdengar dentuman itu, terutama pekan lalu, hari Selasa dan Rabu, dan juga dalam 1-2 hari terakhir ini. Dan juga bisa dilihat sebenarnya dari kasus yang hasil obrolan kami dengan direktur rumah sakit kami, sebenarnya kasusnya sudah mulai beralih dari kasus-kasus trauma seperti patah tulang, luka tembak, yang mayoritas waktu sebelum gencatan senjata itu adalah kasus yang mayoritas, menjadi sekarang sebenarnya kasus-kasus penyakit yang yang non trauma, yang bukan disebabkan itu. Namun sekali lagi kita harus tetap masih waspada di sini karena segala hal tak terduga masih bisa terjadi. Jadi walaupun sudah gencatan senjata, kami masih waspada dan menerapkan protokol dan juga aturan-aturan untuk ya keselamatan kami bersama, seperti itu. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Niko Ganda langsung dari Gaza, Palestina. Selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati.